Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita film horor berjudul The Wretch. Tapi seperti biasa, silakan skip di sini buat yang nggak mau kena spoiler konten. Dan buat kalian yang mau lanjut, silakan klik tombol subscribe dulu sebagai dukungan kalian pada channel ini. Oke, let's check this out. Film dimulai di sebuah hari yang penuh hujan pada 35 tahun silam. Ada seorang gadis pengasuh bernama Megan yang datang ke rumah anak yang akan diasuhnya. Ketika dia memasuki rumah, tak ada seorang pun di sana. Lalu, dia menelpon ibunya untuk mengabarkan jika dia telah sampai di tempat tujuan. Selagi dia menelpon, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari ruang bawah tanah. Dia pun pergi untuk mengeceknya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ada seorang wanita sedang menggigit leher seorang anak kecil. Di tengah keterkejutannya, wanita itu tiba-tiba berbalik. Megan pun berusaha kabur. Namun, ketika dia akan menaiki tangga, ayah dari anak kecil itu berdiri tepat di atas tangga. Dan dia pun menutup pintu bawah tanah. Setelah itu, sudah bisa dipastikan Megan tak akan selamat dari sana. Di balik pintu yang tertutup itu, ada sebuah simbol seperti huruf A yang terbalik. Setelah itu, scene berpindah pada masa kini, di mana seorang pemuda bernama Ben sedang dalam perjalanan menemui ayahnya untuk menghabiskan liburan musim panasnya. Ketika dia sedang merasa bosan di bus, tiba-tiba ada seorang nenek yang menyeletuk. "Kerja bagus, kau seniman yang cukup bagus," sambil menoleh ke Ben. Ben pun hanya terdiam sambil melihat tangannya yang digips dengan sebuah coretan di sana. Keesokan harinya, dia ikut dengan ayahnya untuk bekerja di dermaga. Ketika dia sedang berpatroli, dia bertemu dengan seorang gadis cantik dan beberapa pemuda lainnya. Tampaknya mereka akan berlayar hari ini. Ben pun menegur mereka karena membawa alat pemanggang ke dalam kapal, hal yang tak seharusnya dilakukan. Tapi para pemuda itu tak mempedulikannya karena menganggap itu adalah kapal pribadi mereka. Lalu, dia bertemu dengan seorang gadis penjaga dermaga lainnya bernama Mallory. Dia pun membantu Mel membawa barang-barang. Setelah itu, Ben pun menerima telepon dari ibunya. Ketika Ben menerima telepon, dia melihat ayahnya berciuman dengan seorang wanita. Di tempat lain, ada seorang ibu dan anak yang bernama Abby dan Dylan tersesat saat berjalan-jalan di hutan. Kemudian, sang ibu ingin buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, dia tak menemukan Dylan di mana-mana. Dia pun mulai berkeliling mencarinya. Dylan yang sedang memegang kameranya melihat sebuah tanda A terbalik di sebuah pohon. Lalu dia mendengar ibunya memanggil. Dia pun datang mendekat ke arah sumber suara itu. Namun, suara itu berasal dari sebuah lubang di bawah pohon. Suara itu mengajak Dylan untuk turun ke lubang itu. Dylan pun terlihat ragu jika ibunya benar-benar berada di bawah sana. Suara itu terus memanggil-manggil Dylan. Namun, karena Dylan tak kunjung turun ke bawah, suara itu menjadi semakin marah dan membentaknya. Lalu secara perlahan, keluarlah sebuah tangan berwarna abu-abu dengan kuku-kuku panjangnya. Dylan pun semakin ketakutan. Tiba-tiba, dari arah belakangnya ibunya pun datang. Lalu ketika Dylan kembali melihat ke arah pohon berlubang itu, pohon itu telah menghilang. Setelah sampai ke rumah, Abby berusaha menguliti rusa yang ia tabrak di jalan pulang. Lalu, ketika Abby membelah perut rusa itu, semua isi perut rusa pun keluar. Lalu pada malam harinya, ada sebuah makhluk yang secara perlahan keluar dari tubuh rusa yang telah terbelah. Sementara itu, di dalam rumah
Ben mendengar ada sesuatu yang berjalan di atas atap rumahnya. Ben yang penasaran pun mengambil senter dan keluar dari rumah. Lalu dia mencoba mencari sumber suara itu. Kemudian dia mendengar suara dari bawah rumah tetangganya. Dia pun mencoba mencari tahu. Di sana terdapat sebuah lubang seolah telah dirusak oleh seekor hewan. Setelah Ben berjongkok dan menyenter lubang itu, dia pun berbalik untuk pulang ke rumah. Namun tiba-tiba dia mendengar sebuah geraman. Ketika dia berbalik, sekelebat dia melihat seekor makhluk besar dengan mata merah berjongkok di teras rumah tetangganya. Lalu lampu teras pun dinyalakan dan tetangganya keluar. Tetangganya menanyakan apa yang dilakukan Ben di sana. Ben pun menjelaskan dia hanya melihat ada hewan di sana. Lalu dia melihat ke teras kembali. Namun makhluk itu telah menghilang. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke dermaga, Ben mengatakan jika dia ingin bertemu dengan Sarah, pacar ayahnya. Ayahnya pun menyetujuinya dan berencana mempertemukan mereka malam nanti. Setelah sampai di kantor, Ben bertemu dengan adik Mel bernama Lily. Setelah itu, Ben pun berkeliling dermaga dan bertemu dengan Dylan di sana. Dylan ternyata sedang membolos dari kelas berlayarnya. Ben pun memberikan kunci kulkas kantin supaya Dylan bisa mengambil es krim di sana dengan satu syarat, yaitu Dylan mau memberitahunya jika ada sesuatu yang aneh terjadi di rumahnya. Karena Ben masih penasaran dengan makhluk yang ia lihat. Sepulang dari dermaga, Ben mampir ke sebuah toko. Lalu dia pun bertemu dengan Mel yang mengajaknya ikut berpesta dengan teman-temannya. Awalnya Ben menolaknya karena ia akan makan malam dengan ayah dan Sarah. Namun setelah itu, akhirnya dia memutuskan ia lebih memilih ikut ke pesta. Di pesta itu, Ben banyak sekali minum. Apalagi dia bertemu dengan JJ, gadis cantik yang ia lihat di dermaga. Setelah itu ia pun ngobrol dengan Mel tentang dia yang mematahkan tangannya saat ia mencuri di rumah tetangganya. Di sana terlihat jika Mel menyukai Ben. Sementara itu, di rumah Abby, dari kamarnya dia bisa mendengar bayinya menangis. Dari layar pemantau bayi, terlihat ada sesosok makhluk dengan mata merah dan kuku panjang berada di samping ranjang bayi. Namun Abby tidak memperhatikannya. Lalu Abby pun bangun dan menuju kamar bayinya untuk memeriksanya. Ternyata jendela kamar bayinya telah terbuka lebar. Dan ketika Abby memeriksa bayinya di ranjang, ternyata di sana hanya ada seikat ranting alih-alih bayinya yang berada di sana. Abby pun sangat terkejut, apalagi ketika dia mendengar sebuah suara dari bawah ranjang bayinya. Sebelum dia sempat memeriksanya, ada sepasang tangan yang menarik kakinya dan membuatnya terjatuh. Sementara itu, Dylan dan ayahnya masih terlelap tak mengetahui kejadian itu. Lalu Ben pun pulang ke rumahnya. Ketika dia sampai ke halaman, tanpa sengaja dia melihat Abby sedang berjalan perlahan menuju tepian hutan. Dia pun berusaha memanggilnya. Namun wanita itu terus berjalan ke hutan. Tiba-tiba ayah Ben datang setelah berkeliling mencari Ben, dan ketika Ben menceritakan apa yang ia lihat, ayah Ben tidak mempercayainya karena dia melihat jika Ben sedang mabuk. Setelah Ben masuk ke rumah, dia dan ayahnya bertengkar karena Ben melewatkan makan malam dengan Sarah. Ayah Ben meminta Ben untuk meminta maaf pada Sarah. Namun Ben hanya menjawab bahwa ia tak perlu meminta maaf pada wanita teman tidur ayahnya. Dari arah belakang, Sarah pun muncul. Ternyata dia belum pulang, dan dia pun memutuskan untuk pulang setelah mendengar kata-kata Ben. Pada pagi harinya di rumah Dylan, dia melihat salah satu anak kelincinya hilang. Maka dia pun mencari ibunya untuk memberitahu hal itu.
Ketika dia pergi ke kamar ibunya, dia pun melihat ibunya membelakanginya sambil telanjang, berdiri dengan postur yang sangat aneh dan menggerak-gerakkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh pada Dylan dengan mata melotot. Dylan pun sangat ketakutan melihat hal itu. Pada malam harinya, ketika Ben pulang sendirian ke rumah, dia melihat ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Maka, dia pun mengambil tongkat golf dan berjalan perlahan ke tangga atas. Ketika dia membuka pintu kamarnya, terlihat seekor kelinci berada di kasurnya. Dan ternyata di sana ada Dylan yang sedang meringkuk ketakutan. Dylan berkata jika ibunya bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba, dari bawah, Abby memanggil-manggil Dylan untuk kembali ke rumahnya. Dylan pun memohon agar Ben tidak memberitahunya jika dia berada di sana. Ben pun turun ke bawah dan melihat Abby berada di depan pintu. Abby menanyakan apakah Dylan ada di sana. Ben pun menjawab jika Dylan tak ada di rumahnya. Dari balik kaca, terlihat pandangan Abby sangat menyeramkan. Dan dia tak percaya begitu saja pada Ben. Dia pun berusaha untuk membuka pintu, namun Ben berhasil mencegahnya. Abby pun mengatakan jika Ben sangat bodoh melakukan hal itu dan dia akan mematahkan tangan Ben yang satunya lagi. Lalu tiba-tiba ayah Dylan datang. Abby mengatakan jika dia sedang mencari Dylan. Tiba-tiba Dylan keluar dan memanggil-manggil ayahnya. Lalu Abby pun menatap Ben dengan sangat tajam. Setelah sampai di rumah, Dylan mengatakan pada ayahnya jika ibunya bertingkah sangat aneh hari ini. Namun ayahnya tak menganggap serius perkataan Dylan. Dan di luar kamarnya, Abby melihat Dylan dengan pandangan yang sangat menyeramkan, seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk menangkapnya. Di tempat lain, Ben menggunakan teropongnya untuk mengintai rumah Abby. Namun pada malam itu tak ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Keesokan harinya, Ben tak dapat menemukan Dylan, padahal seharusnya hari ini dia ada kursus berlayar dengannya. Lalu Ben yang merasa ada yang aneh pun bergegas menuju rumah Dylan. Sesampainya di rumah Dylan, dia pun bertemu dengan ayahnya. Namun, anehnya, ketika Ben menanyakan tentang Dylan, ayahnya justru berkata jika dia tak memiliki anak sama sekali. Padahal setahu Ben, dia memiliki 2 orang anak, Dylan dan adik bayinya. Namun pria itu tetap bersikeras jika dia tak memiliki anak. Dari dalam rumah, terlihat Abby memperhatikan Ben di sana. Sebelum Ben pulang, dia melihat sebuah tanda A terbalik di bawah keset rumah Dylan. Lalu Ben yang penasaran pun mulai mencari tahu di internet tentang simbol itu. Dia pun mendapat informasi jika itu adalah simbol untuk ibu kegelapan yang lahir dari akar, batu, dan pohon. Di sana juga tertulis jika ibu kegelapan memangsa yang terlupakan. Itulah mengapa ayah Dylan sama sekali tak mengingat jika dia memiliki 2 orang anak. Ben pun memperhatikan jika ayah Dylan menjalani kehidupannya dengan normal, layaknya tak ada apapun yang terjadi padanya. Kemudian Ben melihat Abby mengeluarkan sesuatu dari ruang bawah tanahnya. Waktu itu, Mel juga berada di kamarnya. Ben menceritakan tentang Dylan dan informasi yang ia ketahui. Namun Mel tak mempercayainya dan menganggap itu hanya sebuah lelucon. Maka, dengan bodohnya, dia dengan sengaja pergi ke rumah Dylan dan menyelipkan secari kertas melalui celah pintu keluarga Dylan. Ben tak mampu mencegahnya dan hanya bisa melihatnya dari balik jendela kamarnya. Ketika dia melihat ke balkon rumah Dylan, ternyata di sana ada Abby yang sedang menatapnya. Lalu ayah Dylan pun menemukan catatan yang diselipkan Mel. Catatan itu bertuliskan, "Kami tahu apa yang ada di ruang bawah tanahmu." Maka setelah itu, ayah Dylan pun pergi ke belakang untuk membuka ruang bawah tanahnya.
Namun, ketika dia sedang berusaha membuka kunci pintu ruang bawah tanah, Abby pun datang dan membisikkan sebuah mantra di telinga ayah Dylan. Kemudian, darah mengalir dari telinganya. Setelah itu, ayah Dylan menjadi seperti orang yang linglung. Pada malam harinya, Ben memeriksa sampah keluarga Dylan. Di sana terdapat banyak mainan anak kecil dan juga foto seorang bayi. Sementara itu, di dalam rumah, terlihat jika kulit Abby mulai kendor dan mengelupas. Lalu pada keesokan harinya, sesuai dengan informasi dari internet, Ben menaburkan garam di sekeliling rumahnya supaya ibu kegelapan tak dapat masuk ke rumahnya. Tiba-tiba, Abby berjalan ke arah Ben. Ben pun bergegas masuk ke kamarnya. Lalu dari celah pintu, Abby menyelipkan catatan yang dibuat oleh Mel. Sementara itu, ayah Dylan memotong rumput di pekarangannya dengan tatapan mata yang kosong. Lalu Ben mengambil peralatan dari gudang dan berusaha membuka ruangan bawah tanah keluarga Dylan. Begitu masuk ke ruangan bawah tanah itu, dia melihat ada sebuah patung terbuat dari ranting dan kerangka kepala rusa di sana. Ada pula foto keluarga Dylan yang terselip di antara ranting-ranting itu. Ben pun berusaha menelpon 911, namun di tengah percakapannya, dia melihat foto Mallory dan adiknya Lily berada di sana. Dia pun sadar Abby sedang mengincar mereka. Lalu Ben menelpon Mel untuk memperingatkannya. Namun Mel justru mengatakan jika dia tak memiliki adik. Pada saat itu, Lily yang sedang bermain memanggil-manggil Mel. Namun kakaknya seperti tak mendengar suara adiknya itu. Kemudian, ketika Lily sedang bermain seluncuran, tiba-tiba di bawah seluncuran telah ada Abby yang menunggunya. Lalu, Ben yang baru saja sampai di dermaga, dari kejauhan melihat Lily yang digandeng Abby masuk ke hutan. Lalu dia pun mengejarnya. Dia mendengar Lily yang berteriak-teriak. Ben pun memanggil-manggil nama Lily. Lalu tibalah dia di depan lubang di bawah pohon. Dari dalam lubang itu muncullah sebuah tangan yang sedang menggapai-gapai keluar. Ben berusaha menarik tangan Lily. Namun, usahanya ternyata sia-sia. Dan dia pun terpental dan kepalanya membentur batu sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Lalu ketika dia kembali ke rumahnya, Ben melihat ayah Dylan terus mengawasinya. Di ruang tamu, Ben melihat ada 2 orang polisi sedang menanyai ayahnya dan juga Sarah. Lalu ayah Ben memarahinya karena telah menerobos ke rumah tetangganya. Ben pun mengatakan jika tetangganya membunuh anak-anak dan juga mengambil Lily. Ayahnya pun tak mempercayainya sama sekali. Lalu Ben pun meminta ayahnya untuk mengecek ruang bawah tanah tetangganya. Namun, dia justru semakin marah dengan Ben dan akan segera mengembalikan Ben pada ibunya. Lalu Ben pergi ke dapur. Di sana dia bertemu dengan Sarah. Namun, ketika Sarah menceramahinya, Ben melihat jika bunga yang ada di sana tiba-tiba layu. Satu pertanda jika ibu kegelapan ada di sana. Ben pun langsung mengambil sebotol garam yang ada di sana dan melemparkannya pada Sarah. Namun Sarah dengan sigap menghindarinya. Lalu Sarah berubah menjadi sangat menyeramkan dan berusaha menyerang Ben. Ben pun mengambil pisau dan melukai tangan Sarah. Seketika ayah Ben datang dan kaget dengan apa yang Ben lakukan pada Sarah. Kemudian dia pun memanggil polisi yang masih ada di rumahnya. Ben pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil. Dari kejauhan, Ben melihat jika Sarah membisikkan sesuatu pada petugas polisi itu. Ben pun berteriak-teriak dan memperingatkan ayahnya jika dia bukanlah Sarah yang sebenarnya dan meminta ayahnya memeriksa ruang bawah tanah keluarga Dylan. Ayahnya berusaha menenangkan Ben. Lalu Ben pun dibawa pergi. Begitu Ben pergi, ayah Ben bersiap-siap untuk menyusulnya ke kantor polisi. Namun Sarah mencegahnya dan mengajaknya minum anggur.
Namun kemudian ayah Ben tetap bersikeras untuk pergi ke kantor polisi. Sementara itu, dari telinga polisi yang membawa Ben keluar darah. Polisi itu pun bukannya membawa Ben ke kantor polisi, namun justru membawanya ke tepi pantai. Polisi itu berusaha menghabisi Ben dengan cara membenamkan kepala Ben ke dalam air. Lalu tiba-tiba ada seekor anjing yang menggigit tangan polisi itu. Lalu polisi itu pun menembak sang anjing. Kemudian dia menodongkan pistolnya pada Ben. Ben pun merasa sangat ketakutan. Namun polisi itu sambil menangis justru menembak dagunya sendiri. Kembali pada ayah Ben, sebelum ke kantor polisi, akhirnya dia memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah keluarga Dylan. Namun dia tak menemukan apapun di sana. Lalu dia melihat ayah Dylan masuk ke dalam rumah. Dia pun mengikutinya dari belakang. Lalu dia masuk ke dalam rumah dan pergi ke loteng. Di sana dia melihat ada mayat Abby dan juga mayat ayah Dylan yang menggantung. Dia juga melihat sebuah altar yang dipenuhi dengan ranting, lilin, dan foto-foto, termasuk foto keluarga Dylan dan foto keluarganya. Lalu dari arah belakang ada seseorang menggunakan topeng yang menusuknya. Kemudian lentera yang ia bawa pun terjatuh dan ayah Ben berusaha untuk kabur. Lalu dia pun memukul wanita bertopeng itu yang ternyata adalah Sarah. Lalu dari dalam tubuh Sarah terlihat ada sesuatu yang bergerak-gerak. Sarah pun menyerang ayah Ben dan mencekiknya. Kemudian Ben pun datang dan menembak Sarah. Lalu dia pun berusaha untuk menyelamatkan ayahnya. Sementara itu, dari dalam tubuh Sarah keluar makhluk yang sangat menyeramkan. Lalu Ben dan ayahnya masuk ke mobil untuk pergi dari sana. Sementara rumah itu beserta foto-foto di sana terbakar, ingatan Ben pun mulai kembali. Ternyata dia pun memiliki seorang adik bernama Nathan. Lalu dia pun mengingat nenek tua yang mengatakan jika dia adalah seniman yang bagus, ternyata berbicara pada Nathan yang sedang menulis di gipsnya. Selama ini, dia melupakan Nathan karena Nathan telah diincar oleh ibu kegelapan. Kemudian Ben yang telah ingat dengan Nathan berusaha untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, muncullah Mel yang telah mengingat pula bahwa dia memiliki adik bernama Lily. Kemudian mereka pun pergi ke lubang di bawah pohon dan Ben berusaha masuk ke sana dengan sebuah tali. Lalu dia menyuruh Mel untuk menaburkan garam di sekeliling pohon dan membakar pohon itu jika dalam waktu 10 menit dia tak kembali. Lalu Ben pun masuk ke dalam lubang. Di sana dia mencari adiknya. Lalu dia melihat lubang yang lebih kecil lagi dan dia pun masuk ke sana dan menemukan Nathan. Kemudian dia pun membebaskan Nathan dan memandunya pergi ke atas. Dari kejauhan, dia melihat makhluk itu sedang memangsa seorang anak. Lalu tiba-tiba makhluk itu menghilang. Kemudian ketika Ben sedang merangkak keluar, tiba-tiba makhluk itu telah ada di atas Ben. Dan terdengar beberapa kali suara tembakan. Ben pun lolos dari makhluk itu. Lalu dia mengirim Nathan naik ke atas dengan bantuan Mel. Kemudian Ben kembali mencari Lily. Saat Ben membebaskan Lily, dari belakang makhluk itu muncul kembali. Lalu dia pun berusaha menerkam Ben. Kemudian Lily memencet kameranya sehingga flash dari kameranya membuat makhluk itu kaget. Ben pun menggunakan kesempatan itu untuk menusukkan tulang ke makhluk itu. Lalu mereka pun kabur. Setelah Lily naik, Ben pun berusaha untuk naik. Tapi makhluk itu menariknya. Dan Mel pun mulai tak kuat menahan Ben. Kemudian ayah Ben datang dan menabrak makhluk itu. Setelah itu, scene berpindah pada saat Mel berkonsultasi dengan psikiater. Psikiater itu berkata jika Lily mengatakan bahwa mereka harus membakar pohonnya. Psikiater itu tak paham pohon apa yang Lily maksud. Namun Mel hanya berkata itu hanya salah satu mimpi buruk Lily.
Kemudian, Mel kembali bekerja di dermaga. Dia pun bertemu Ben di sana yang akan pulang ke tempat ibunya. Ben pun berpamitan pada Mel, dan Mel menyelipkan bunga yang ada di telinganya ke telinga Ben. Kemudian mereka berciuman. Setelah itu, Mel kembali bekerja menemani anak-anak untuk memancing. Lalu Ben pun pulang dengan keluarganya. Ketika di perjalanan, Ben mengambil bunga yang diselipkan oleh Mel dan menciumnya. Namun ternyata itu bukanlah bunga asli, melainkan hanya bunga plastik. Ben pun menyadari ada yang salah di sana. Sementara itu, di tengah lautan, Mel tersenyum penuh arti bersama dengan anak-anak kecil di perahunya. Dan film pun selesai. Well, cukup menegangkan ya filmnya. Bisa disimpulkan jika ibu kegelapan belumlah mati, namun justru telah masuk ke tubuh Mel. Mungkin karena pohonnya tidak mereka bakar pada saat itu. Oke, segitu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you when I see you. Bye!